Hai teman-teman milenials, kita ketemu lagi dalam acara Items informasi ke teman-teman milenial hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Bukan Items namanya kalau kita nggak bahas soal liburan, tapi tenang aja, episode kali ini aku mau sharing informasi ke kalian tentang alternatif liburan yang murah. Jadi nggak perlu nabung lama-lama, ya nggak perlu nunggu gajian, tapi kalian bisa liburan dengan kantong yang ramah. Soalnya tema kita hari ini mau bahas soal taman kota di Indonesia sebagai alternatif liburan yang murah. Buat ya, teman-teman mungkin harus tahu dulu sebenarnya taman tuh apa sih. Jadi kalau kita definisikan ya, taman ini adalah sebidang lahan berpagar yang digunakan untuk mendapatkan kesenangan, kegembiraan, dan juga kenyamanan. Sedangkan kota adalah tempat berlangsungnya proses hidup dan kehidupan atau sebagai tempat berlangsungnya aktivitas manusia. Itu kalau kita kutip dari disperkimta.bululengka.go.id. Jadi bisa dibilang taman kota itu adalah taman yang berada di lingkungan perkotaan dalam skala yang luas dan dapat mengantisipasi dampak-dampak yang ditimbulkan oleh perkembangan kota dan dapat dinikmati oleh seluruh warga kota. Tapi sebenarnya jadi pertanyaan, emang ada ya fungsi taman kota? Jangan salah, ternyata taman kota ini punya manfaat dan fungsi yang wajib banget kalian tahu nih. Yang pertama itu secara ekologis, taman kota ini sebagai penjaga kualitas lingkungan kota. Karena dengan adanya penghijauan, maka taman kota dapat berfungsi sebagai paru-paru kota yang menghasilkan banyak oksigen. Terus juga berfungsi sebagai filter debu dan asap kendaraan bermotor sehingga dapat meminimalisir polusi udara. Apalagi kalau kota-kotanya kayak Jakarta atau kota-kota besar, itu kan mobilitas tuh tinggi ya, jadi pasti polusi yang dihasilkan tuh juga tinggi banget. Nah itu harus diseimbangkan dengan adanya taman kota ini. Terus ada manfaat lainnya yaitu sebagai tempat penyimpanan air tanah sehingga mencegah datangnya banjir dan erosi serta menjamin pasokan air tanah. Ini sebenarnya basic pelajaran yang kita pelajarin waktu SD. Jadi semakin banyak pohon itu semakin bagus karena dia menyerap air, jadi bisa mencegah banjir. Nah ini mungkin yang bisa jadi alasan kenapa sih kota Jakarta tuh banjir terus. Ya mungkin karena pepohonan itu semakin sedikit, taman atau hutannya itu semakin sedikit, jadi lebih mudah banjir. Terus juga taman kota ini berfungsi sebagai peredam kebisingan kota yang padat aktivitas. Karena memang biasanya lokasinya itu di wilayah-wilayah yang tenang. Jadi bukan benar-benar di tengah jalan yang banyak mobilitas, tapi di tempat-tempat tertentu. Terus juga berfungsi sebagai pelestarian lingkungan ekosistem. Karena memang yang namanya taman pasti isinya pepohonan, pasti isinya tumbuhan. Nah itu juga menjadi sebagai salah satu sarana untuk melestarikan makhluk hidup yang ada di kota. Nah tadi selain fungsi ekologis, taman kota juga ternyata memiliki fungsi sosial. Yang pertama sebagai tempat komunikasi sosial. Kenapa? Karena taman kota itu sebagai salah satu sarana tempat bertemunya orang, tempat berkumpul, tempat ngobrol. Jadi memang tepat banget kalau dibilang sebagai sarana komunikasi sosial. Terus yang kedua, sebagai sarana olahraga atau bermain dan rekreasi. Kalau kalian ke taman-taman kota itu pasti sekarang tuh dimanfaatkan jadi wahana olahraga kayak misalnya jogging atau workout atau sekedar jalan kaki aja. Itu sekarang orang kebanyakan melakukannya di taman kota karena memang udah ada kayak jalanan khusus gitu ya buat yang lari atau yang berolahraga. Terus juga sebagai landmark sebuah kota, ini aku setuju banget karena semakin bagus taman kota ya, tata kotanya, tata ruangnya itu pasti menggambarkan kalau misalnya kota itu berkualitas. Terus juga fungsi lainnya itu menambah nilai estetika sebuah lingkungan sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi sebuah kota. Ini aku juga setuju banget karena kalau kalian lihat di kota-kota besar itu pasti taman kota tuh sekarang sudah didesain sedemikian rupa ya, bahkan mengikuti bangunan-bangunan atau arsitektur yang kekinian. Karena memang fungsinya tuh apa selain cantik supaya menarik perhatian masyarakat sekitar mengunjungi taman kota. Karena percuma ada taman kota dirawat kalau nggak dikunjungin ya kan. Terus juga selain berfungsi untuk menjaga kualitas lingkungan perkotaan yang padat aktivitas, taman kota ini juga dapat menumbuhkan rasa sosial yang tinggi di dalam lingkungan perkotaan yang
saat ini tuh mengarah pada individualis. Apalagi sekarang udah ada gadget, sosial media tuh kayaknya orang interaksi secara langsungnya tuh lebih sedikit. Kayaknya interaksi di sosial media aja tuh cukup gitu ya. Padahal kita perlu nih untuk ngobrol secara langsung. Nah, taman kota ini bisa menjadi salah satu sarana dan fasilitas yang support itu. Terus taman kota juga bisa menumbuhkan rasa toleransi. Kenapa? Karena memang toleransi itu bukan hanya terhadap sesama manusia, tetapi toleransi terhadap makhluk hidup lainnya. Karena taman kota yang baik itu merupakan cerminan kota dengan manusia yang baik. Karena manusia itu merupakan salah satu aspek penting dalam sebuah kota, sehingga kualitas manusianya itu akan mempengaruhi kualitas sebuah kota. Di sini sebenarnya kalau ngomongin soal kualitas manusianya tuh banyak ya, cuman menurutku yang penting itu adalah gimana sih mereka tuh bisa menjaga lingkungan yang ada. Salah satunya itu taman kota. Menurutku taman kota itu ya, di sana ada pepohonan, tumbuhan itu kan juga salah satu makhluk hidup. Terus banyak juga itu kan kayak misalnya masyarakat sekitar yang aku tahu ya itu kadang-kadang suka banyak bawa hewan peliharaannya tuh dikumpulin di taman kota. Terus ada juga aktivitas bermain anak-anak. Jadi tuh di sana semua jenis makhluk hidup tuh berkumpul. Jadi mau nggak mau ketika kita memanfaatkan itu, ya kita juga harus bertoleransi. Dan sekarang tuh aku salut banget sama pemerintah-pemerintah kota di Indonesia, bukan hanya di Jakarta. Meskipun memang kayaknya di Jakarta tuh sebagai salah satu provinsi yang taman kotanya tuh banyak dan terawat. Tapi setauku tuh di kota-kota lainnya itu juga banyak taman kota yang gak kalah kerennya. Karena memang pemerintah kota tuh saat ini kayak lebih peka gitu, lebih nengok kalau misalnya keberadaan taman kota ini penting banget. Soalnya selain buat sarana komunikasi sosial, tempat ngumpul, tempat olahraga, di sana tuh nggak sedikit juga jadi sarana belajar. Banyak banget taman kota di Jakarta. Nanti aku ngomongin di Jakarta karena memang yang aku tahu di Jakarta ya. Mungkin teman-teman yang tahu taman kota di daerah lainnya boleh banget sharing. Tapi yang di Jakarta, setauku tuh udah banyak banget aktivitas belajar. Kayak les musik, terus bela diri, terus kayak yang berbau seni seperti menggambar, melukis. Itu udah banyak banget yang aktivitasnya tuh dilakukan di taman kota. Kenapa? Karena memang fasilitas sudah mendukung, tidak perlu membayar. Terus itu juga menarik perhatian orang sekitar karena banyak banget kan yang main ke taman kota. Jadi biar masyarakat tuh tahu apa aja sih aktivitas-aktivitas di Jakarta. Jadi itu memang support banget, aku juga support banget. Cuman memang terkadang ya jeleknya itu adalah masyarakat suka nggak menjaga lingkungan, masih suka buang sampah sembarangan, terus aktivitas-aktivitas yang mengganggu orang lain gitu ya. Nah itu yang masih sangat disayangkan, tapi semoga kedepannya nih kita sebagai masyarakat semakin peka ya apa aja sih yang harus dilakukan saat kita berada di taman kota supaya taman kotanya itu terus terlestarikan. Nah ini aku udah ngomong panjang lebar, setelah ini aku mau sharing taman kota kayak yang tadi aku bilang ya, taman kota di Jakarta tuh banyak banget. Jadi aku bakal rekomendasi kalian taman kota apa aja yang ada di Jakarta yang bisa kalian kunjungi. Tapi di segmen selanjutnya aku break dulu. Jadi buat teman-teman jangan kemana-mana, terus saksikan items informasi ke teman-teman milenial. Ya teman-teman, kita balik lagi masih dalam program items, informasi ke teman-teman milenial dan masih membahas soal taman kota di Indonesia. Tapi sebelum kita bahas taman kota di Indonesia, kita mengerucut dulu nih ya, kita bahas soal taman kota di Jakarta. Karena memang Jakarta sebagai salah satu provinsi yang punya banyak taman kota dan sudah cukup terlestarikan. Kayak yang aku udah bilang sebelumnya, taman kota ini kan merupakan lahan terbuka yang memiliki fungsi sosial dan juga ekologis serta fungsi estetika sebagai sarana kegiatan rekreatif. Nah, edukasi atau kegiatan lain yang juga dilakukan di taman kota. Karena taman kota ini memang termasuk dalam salah satu jenis ruang terbuka hijau atau RTH yang harus ada di kawasan perkotaan. Dan saat ini setiap kota di Indonesia memiliki taman kota dengan desain yang khas atau mencirikan kota tersebut. Jadi buat kalian yang pengen liburan keluarga tapi nggak punya banyak waktu kalau keluar kota, terus punya minim budget juga buat liburan, atau kalian udah mulai bosan pergi ke mall, nah taman kota ini bisa menjadi salah satu alternatif kalian untuk menyegarkan pikiran. Tapi sebelum kita menjelajah lebih jauh taman kota di Indonesia ya, kita di Jakarta dulu nih. Yang pertama ada Taman Suropati. Ini kayaknya taman sejuta umat. Ini juga aku sering banget ke sana karena kayaknya bukan hanya sekitaran Menteng atau Jakarta Pusat, tapi masyarakat Jakarta lainnya juga sering ke sini. Jadi ini adalah taman
yang memiliki luas sekitar 16.328 meter persegi yang dikelilingi oleh berbagai pohon dan tanaman yang telah ditata sedemikian cantik yang juga membuat suasana menjadi sangat teduh, sejuk dan juga segar. Terus di bagian tengahnya Taman Suropati itu terdapat kolam air mancur yang cukup besar. Terus juga Taman Suropati ini juga sering dihinggapi burung-burung yang sangat cantik karena memang lokasinya yang berada di pusat kota dan merupakan salah satu tempat berkumpulnya seniman. Taman Suropati juga sering banget mengadakan pertunjukan musik hingga lukis. Terus ada keunikan lainnya yaitu Taman Suropati ini juga menjadi tempat menampung seni patung perwakilan negara-negara ASEAN. Wah, ini aku baru tahu nih kalau yang seni patung ini tapi kalau aktivitas seni memang Suropati itu sering ya. Tapi mungkin sekarang makin keren lagi karena ada patung-patung apalagi dari ASEAN mancanegara gitu kan. Terus nggak jauh dari Suropati ada lagi Taman Menteng, ini juga masih berada di kawasan Jakarta Pusat. Ini menjadi salah satu destinasi kumpul ya buat kalian anak muda Jakarta karena Taman Kota ini lokasinya strategis di Jalan Hos Cokro Aminoto dan juga terbentang seluas 30 hektar dan memiliki koleksi 30 spesies tanaman yang berbeda. Selain gratis, taman yang buka dari jam 5 pagi sampai jam 10 malam ini itu memiliki berbagai fasilitas penunjang seperti jogging track, ada wifi juga, ada lapangan futsal, ada lapangan basket, bahkan ada gedung serbaguna rumah kaca sebagai ikon utama Taman Menteng. Itu gedung kacanya tuh keren banget sih, apalagi kalau buat spot-spot OOTD atau foto produk tuh bagus banget ya. Nah, terus setelah Taman Menteng, Taman Suropati, di Jakarta juga punya Taman Situ Lembang yang lokasinya tuh masih berdekatan dengan Taman Menteng dan memiliki luas mencapai 14.700 meter persegi yang sebagian besarnya itu adalah danau. Di samping fungsi utamanya menjadi tempat memancing, danau ini juga menjadi penyejuk dan juga di sekelilingnya terdapat berbagai pepohonan rimbun sehingga menambah keteduhan bagi para pengunjung taman. Terus daya tarik lainnya dari Taman Situ Lembang ini yaitu adanya kolam air mancur yang cukup luas sehingga membuat Taman Kota ini seperti oase yang menyegarkan di tengah-tengah kota. Karena memang biasanya desain-desain Taman Kota tuh terinspirasi juga dari Taman Kota di negara-negara lain. Jadi pasti keren dan juga kekinian. Terus ada lagi Taman Tribeka. Nah, ini cocok buat kalian yang pengen ke taman tapi nggak bisa jauh dari mall gitu. Tapi kalian tetap pengen menikmati suasana hijau dari sebuah taman kota. Ini kalian bisa mengunjungi taman kota yang berada di Mall Central Park. Jadi di sini taman, di sini mall. Karena di sana tuh tamannya itu luasnya 1,5 hektar yang bernama Taman Tribeka. Jadi meskipun kondisi tamannya itu deket mall, tapi keindahan dan kesejukan di tamannya itu masih berasa banget. Atau tepatnya ini berlokasi di Letjen S. Parman, Tanjung Duren, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Taman ini juga memiliki kapasitas 7.000 hingga 10.000 pengunjung. Dan juga sering banget dijadikan tempat berkumpul komunitas seperti komunitas dance, fotografi, yoyo, dan juga lainnya. Terus kalian gak cuma hanya menikmati segarnya pepohonan dan tempat berkumpul komunitas, Taman Tribeka ini juga digemari pengunjung karena kolam ikan koinya. Apalagi ya kalau misalnya saat perayaan tertentu kayak bulan Ramadan atau Natal atau Tahun Baru itu biasanya banyak berbagai acara dan kegiatan yang diselenggarakan di sana. Dan setahu aku deket Taman Tribeka itu dia ada air mancur goyang. Tapi aku nggak tahu semenjak pandemi ini masih ada apa enggak. Jadi dia tuh kayak air mancurnya tuh muncul dari tanah gitu ya. Terus dia ya keluar aja gitu goyang dan dia memang mengincar supaya pengunjung-pengunjung di sana tuh basah dan itu jamnya setahu aku tuh nggak dikasih tahu jadi bisa tiba-tiba muncul tiba-tiba enggak. Keren banget deh pokoknya. Terus juga ini ada taman yang nggak kalah keren karena udah mengalami renovasi beberapa kali ya, yaitu Taman Kalijodo yang tepatnya itu ada di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Jadi Taman Kalijodo ini tuh menjadi salah satu ruang terbuka hijau dan taman yang cocok banget buat berakhir pekan. Taman ini memiliki luas sekitar 1,4 hektar dan memiliki banyak fasilitas di dalamnya mulai dari fasilitas skate park,
dan BMX park yang digemari oleh anak muda, apalagi para penggemar skateboard, dan juga ada area bermain anak. Setiap akhir pekan di Taman Kalijodo ini juga seringkali terdapat beberapa stand bazar seperti pakaian, makanan dan minuman. Terus juga di sana ada perpustakaan umum dan juga ruang belajar di sebelah lapangan bermain. Next, abis Taman Kalijodo ada lagi Taman Tabebuya. Nah, sesuai nih sama namanya, ya, taman yang berlokasi di Jalan Muhammad Kafi, Jagakarsa, Jakarta Selatan ini memang taman yang menanam pohon tabebuya yang berasal dari Brasil. Pohon tabebuya ini sendiri memiliki bunga berwarna merah muda seperti bunga sakura yang membuat taman menjadi lebih indah. Tapi selain memiliki lahan yang cukup luas, Taman Tabebuya ini juga difasilitasi tempat untuk aktivitas olahraga, toilet, area parkir, dan juga gazebo yang dapat digunakan untuk masyarakat duduk santai dan berteduh. Wow, ini keren banget, ada pohon-pohon yang jarang banget pastinya ya kita kunjungi di wilayah lain, tapi di sini ada pohon tabebuya. Tapi selain taman kota yang tadi aku sebutin, setahu aku ya di Jakarta tuh setiap bukan kabupaten dong kalau Jakarta, kecamatan gitu ya. Setiap kecamatan tuh kayaknya memang punya ruang terbuka hijau sendiri. Tapi taman-taman yang tadi aku sebutin itu salah satu taman yang fasilitasnya udah lengkap. Biasanya tuh kalau taman-taman kota yang di kecamatan-kecamatan tertentu tuh biasanya hanya menyediakan ruang, terus taman. Jadi itu kayak ruangan buat diskusi ya, buat diskusi mungkin entah komunitas masyarakat sekitar situ atau RT RW. Tapi setahu aku di setiap kecamatan tuh udah ada. Jadi kalau misalnya kalian ngelihat ruang terbuka hijau, nah itu sebenarnya bisa dibilang sebagai taman kota. Tapi memang belum di seluruh wilayah Jakarta secara merata itu punya fasilitas yang lengkap. Nah ini mungkin bisa jadi PR ya masing-masing dari pemerintah kota, entah gubernur DKI atau juga RT RW setempat, gimana tuh caranya memanfaatkan ruang terbuka hijau yang sudah disediakan supaya bisa bermanfaat penuh buat masyarakat. Nah selain di Jakarta itu masih ada lagi taman kota di daerah lainnya ya, di daerah Indonesia lainnya yang gak kalah kerennya. Aku bakal sharing juga ke kalian, jadi mungkin kalau kalian lagi main ke kota-kota itu jangan lupa untuk mampir ke taman kota yang ada di daerah lainnya. Aku akan balik lagi di segmen selanjutnya buat rekomendasi kalian taman kota di Indonesia lainnya. Jadi buat kalian jangan kemana-mana, tetap di Items, informasi ke teman-teman milenial. Hai teman-teman, balik lagi sama aku Putri dalam Items, informasi ke teman-teman milenial. Dan sesuai janji aku, di segmen kali ini aku bakal ngebahas soal taman kota di Indonesia. Jadi buat kalian yang memiliki budget lebih dan juga senang berlibur, kalian coba deh kunjungin beberapa taman kota yang ada di daerah-daerah Indonesia lainnya yang gak kalah keren sama taman kota di Jakarta yang aku sebutin di segmen sebelumnya. Yang pertama ini ada Taman Bungkul yang terletak di Surabaya, Jawa Timur. Taman ini bukan hanya berfungsi sebagai lahan hijau saja, tapi Taman Bungkul juga menjadi salah satu destinasi wisata populer di Surabaya. Taman yang berada di Jalan Raya Darmo ini memiliki luas lahan sekitar 9 meter persegi yang ditanami berbagai jenis flora dan juga tersedia berbagai fasilitas seperti wifi, playground atau arena bermain anak-anak, ada juga jogging track, arena skateboarding dan juga lapak kuliner. Kayaknya hampir di setiap taman kota sekarang udah disediakan wifi mungkin supaya mempermudah proses belajar atau kerja ya. Dan bahkan saking indahnya sekitar tahun 2013 Taman Bungkul di Surabaya ini mendapatkan penghargaan dari PBB sebagai The 2013 Asian Townscape Sector Award. Wow, keren banget, taman kota aja ada penghargaannya kan. Terus selain Taman Bungkul di Surabaya ini, ada juga Taman Kota Batu yang berada di Jawa Timur, tepatnya di Kota Malang. Di sana terdapat taman kota atau alun-alun kota wisata Batu yang memiliki wahana permainan biang lala yang menjadi daya tarik wisatawan. Selain itu,
Di Taman Kota Batu Malang ini juga terdapat patung-patung yang dicat warna-warni sehingga menambah keramaian di sana. Taman Kota Batu Malang pun ini juga dikelilingi dengan lapak kuliner khas Malang atau Jawa Timur. Jadi buat kalian yang pengen mencicipi makanan khas Malang atau Jawa Timur bisa datang ke sana. Kalian bisa menikmati, tadi ada wahananya, kulinernya juga ada. Kayaknya sih Taman Kota Batu ini aku belum pernah sih ke sana, tapi setauku kayaknya dia tuh cukup besar. Jadi bukan kayak taman kota pada umumnya, tapi memang sebagai destinasi wisata. Terus ada lagi nih, namanya unik banget, ada Taman Superhero. Jadi sesuai sama namanya, taman kota yang terletak di Bandung ini dihiasi oleh berbagai patung karakter superhero yang terkenal. Mulai dari Superman, Batman, Iron Man, hingga Gatot Kaca. Karena memang keunikannya tersebut, Taman Superhero ini juga dikenal dengan sebutan Taman Robot. Karena memang bukan hanya patung saja, tapi fasilitas di Taman Superhero ini juga ada playground, terus ada juga perpustakaan dan wifi gratis. Ini cocok nih buat destinasi wisata yang suka bawa anak-anak. Tapi buat para orang tua harus betah dulu karena kayaknya taman kota yang satu ini memang khusus buat anak-anak ya. Jadi memang menampilkan patung-patung superhero. Tapi ada juga wifi buat yang sambil nungguin bisa sambil internetan. Tapi kalau misalnya kita ngomongin soal taman kota di Bandung itu sebenarnya banyak ya. Salah satunya nih ada juga namanya taman fotografi. Di mana taman kota ini tuh memang terdapat bingkai-bingkai foto dari besi dan kaca sebagai fasilitas untuk komunitas fotografer profesional maupun pemula ketika mengadakan pameran. Wah, ini cocok nih buat yang suka foto-foto estetik atau foto-foto ala museum, ini bisa banget ke taman fotografi. Dan kita juga bisa sekaligus mempelajari gimana sih cara fotografi yang keren. Karena di sana ada referensi-referensi yang sudah dibingkai. Terus ada satu lagi ini taman unik banget namanya Taman Jomblo. Kenapa sih dibilang Taman Jomblo? Karena desain tempat duduknya itu yang berbentuk kecil, berwarna-warni dan hanya muat untuk satu orang aja. Jadi cocok buat kalian yang jomblo mau jalan-jalan gak ada teman silahkan ke Taman Jomblo. Ketemu jomblo-jomblo lainnya siapa tahu ketemu jodoh kalian deh di sana. Terus ada lagi nih yang namanya Taman Film. Nah di taman ini tuh terdapat videotron raksasa yang berukuran 4 kali 8 meter dengan sound system yang baik. Terus juga masih banyak fasilitas-fasilitas lainnya. Terus ada juga Taman Kota Pecangakan. Jadi tadi kan kita sudah berkelana di Pulau Jawa ya. Sekarang kita terbang ke Bali. Jadi ada taman di Bali, tepatnya itu di area perkantoran pemerintah kota negara di Jalan Jenderal Sudirman. Nah yang istimewa dari taman ini yaitu di bagian tengahnya terdapat air mancur dengan patung Dewa Ruci. Selain itu juga ada juga patung Kresna, Arjuna, patung Adipati, Sangkuni, Rama, dan Srikandi di Taman Kota Pecangakan ini. Sama seperti taman kota lainnya, area Taman Kota Pecangakan ini sangatlah rindang dan asri karena terdapat beragam pohon sebagai penghijauan seperti pohon Kamboja dan juga pohon kelapa sawit. Taman kota di Bali ini juga memiliki lapangan rumput yang cukup luas yang digunakan untuk kegiatan upacara bendera. Terus ada lagi Taman Kota Giri Menang. Ini taman yang dibangun di atas lahan seluas 1,4 hektar dengan total anggaran sekitar 3,9 miliar. Dan lokasinya itu ada di Lombok Barat. Cukup mahal ya untuk membangun taman. Dan ternyata pembangunan Taman Kota Giri ini memang bertujuan untuk memperindah ibu kota Kabupaten Lombok Barat sekaligus mewujudkan Kabupaten Lombok Barat yang asri, bersih, dan juga terang. Di sana tuh ada fasilitas-fasilitas yang ditawarkan mulai dari amphitheater dengan kapasitas 300 orang penonton. Terus ada juga lapangan voli, ada basket mini, ada playground, ada kolam air mancur, dan lapak kuliner khas Sasak. Dan uniknya Taman Kota Giri Menang ini tuh memiliki 4 pintu gerbang. Di mana di setiap pintu gerbang terdapat relief atau ukiran yang mencerminkan kultur seni dan budaya Sasak tempo dulu. Jadi emang Taman Kota ini tuh sebagai salah satu identik kali ya untuk kota-kota di Indonesia. Cuman saat ini yang memang lagi gencar-gencarnya mengembangkan taman kota tuh ya Jakarta. Tapi nggak menutup kemungkinan nih kota-kota lain juga bisa mengembangkan taman kotanya. Bahkan menurutku ya di Jakarta tuh memang taman kotanya tuh banyak. Terus fungsional juga.
ya kan? Tapi memang biasanya fungsinya tuh untuk aktivitas sehari-hari, entah buat olahraga atau berkumpul. Tapi sementara kalau taman kota di luar Jakarta, itu jadi destinasi wisata khusus. Jadi bukan cuma sekedar untuk mengembangkan kota tersebut aja, tapi juga buat menarik para wisatawan asing ataupun yang wisatawan lokal. Jadi kalau kalian lagi main keluar kota ya, tadi ada Surabaya, ada Malang, ada Lombok, ada Bandung, tapi kalian punya budget yang terbatas tapi masih pengen liburan, itu kayaknya kalian wajib deh untuk mendatangi taman kota. Itu juga bisa jadi penilaian kalian kan, oh kayaknya taman kota di sini kelebihannya apa, kekurangannya apa, atau di taman kota yang satu tuh kelebihan dan kekurangannya apa. Karena memang budgetnya murah. Kalaupun misalnya memang ada yang bayar, aku yakin bayar tiketnya itu tidak semahal di tempat-tempat wisata lainnya. Itulah yang kayak judul kita hari ini ya, alternatif liburan murah di taman kota. Jadi kalian komen dong, kalian dari taman kota yang tadi udah aku share, kira-kira mana sih yang paling pengen kalian kunjungin ya, bisa di Jakarta atau di kota lainnya. Itu juga sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Aku Putri Andriana pamit undur diri. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang udah nonton episode kali ini. Kita ketemu lagi ya di item informasi ke teman-teman milenial, pastinya hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Dadah!